sebentar kita sama-sama berbincang-bincang mengenai kasus dilema etika. Kita tahu bahwa sebagai guru yang merupakan pimpinan pembelajaran itu biasanya mengambil keputusan ya, keputusan. Tetapi kadang-kadang keputusan itu dia terbentur dengan yang namanya dilema etika. Nah, di mana dilema etika itu sendiri artinya situasi benar melawan situasi benar, dan ini sulit untuk kita mengambil keputusan. Dan juga ada kedudukan moral ya, yaitu situasi benar dan situasi benar. Nah, untuk menyikapi hal ini, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kedudukan moral, itu saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual. Nah, setelah informasi saya kumpulkan, barulah saya menentukan suatu keputusan yang mengacu pada peraturan yang ada. Ya, kalau begitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai keadilan? Dalam mengambil keputusan ini, saya kembalikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Hari ini saya mohon waktunya untuk kita sama-sama berbincang-bincang. Ini terkait dengan kasus dilema etika yang biasa terjadi di lingkungan pendidikan. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 10. Kami ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah minimal 3, dan Ibu wawancara pertama untuk hari ini. Kita semua tahu bahwa di dunia pendidikan itu guru adalah sosok pemimpin yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin bagi rekan guru yang lain. Tetapi terkadang dalam mengambil keputusan itu terbentur dengan yang namanya dilema etika. Nah, dilema etika itu sendiri ada hubungannya dengan situasi di mana terdapat benar melawan benar ya. Dan juga selain dilema etika ada juga kedudukan moral, benar dan salah. Pertanyaan saya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Ya baik Bapak. Jadi menjadi seorang pemimpin itu pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit untuk kita putuskan. Namun sebagai pemimpin kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan-masukan dari pihak yang lain. Baik, terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan kepada wakil-wakil kepala sekolah. Setelah mendengar berbagai masukan dari wakil-wakil kepala sekolah, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak ya. Apabila kita dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya itu disepakati dalam sebuah forum atau sebuah rapat. Baik, jadi paling tidak ada koordinasi dengan guru lain dalam mengambil keputusan.
Pertanyaan saya yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama, saya akan mencoba untuk memahami kasus yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengumpulkan wakil kepala sekolah untuk mendapat masukan dari mereka. Setelah itu saya mengadakan rapat bersama guru dan juga tenaga kependidikan. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka akan dilakukan yang namanya voting. Nah, dengan begitu keputusan yang diambil dengan catatan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal itu disepakati bersama. Luar biasa ya, keputusan yang diambil melibatkan begitu banyak BPK, lalu di situ ada voting ya, luar biasa. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap bahwa itu efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi hal yang saya anggap efektif adalah apabila apa yang saya inginkan dan yang diinginkan oleh guru-guru itu bisa satu arah dan bisa sejalan. Ya, tentu ada harapan bahwa satu arah, satu jalan, bahkan mungkin satu tujuan ya untuk mencapai cita-cita ke depan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Jadi tantangan yang bersifat personal, apabila saya sebagai kepala sekolah, saya dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda, dengan harapan dan juga keinginan yang berbeda pula dengan keinginan dan harapan saya. Baik Ibu, kalau begitu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau untuk jadwal, saya tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya buat saya segala hal harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu, tergantung dari ringan atau beratnya suatu kasus atau permasalahan yang ada. Baik, artinya Ibu dalam hal ini tidak menunda-nunda sebuah kasus yang terjadi di sekolah dan secepatnya harus diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan melalui kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Ada dukungan keluarga dan juga ada dukungan dari tim sekolah yang senantiasa mendukung saya dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada. Baik, luar biasa ya, dengan dukungan keluarga juga tidak terlepas dari penyelesaian persoalan. Saya pikir ini sangat bagus sekali Ibu terapkan selama ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Jadi selama ini saya belajar banyak dari setiap permasalahan yang terjadi. Selama 1 tahun 2 bulan menjadi kepala sekolah di sekolah ini, tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman saya dengan sekolah sebelumnya. Dengan kondisi SMA Negeri Pulau Pura yang sekolahnya tidak terlalu besar, tetapi berada di daerah, memiliki budaya dan kebiasaan kultur tempat ini, menentukan bagaimana saya mengambil sebuah keputusan. Ya, betul Ibu, sepakat sekali dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Memang sekolah di mana kita bertugas menjalani tugas sebagai pimpinan tentu ada pada karakter masing-masing, ada pada situasi masing-masing. Ya, terima kasih untuk wawancara hari ini Ibu. Sampai jumpa lagi di lain waktu.